Hey everybody. Kenalin, aku Dewi Savana Nur Sofia dari kelas KPI 1D. Ingin mempresentasikan mind mapping aku. Mind mapping kali ini aku akan jelasin tentang sejarah komunikasi, pengertian komunikasi, prinsip komunikasi, fungsi komunikasi, dan juga bentuk-bentuk komunikasi lainnya. Jadi, stay tune terus di videoku kali ini ya teman-teman. Definisi komunikasi. Komunikasi merupakan sebuah proses interaksi. Dilihat dari sudut pandang biologi, komunikasi dari eksperimentasi adalah kecenderungan bertindak dengan upaya individu yang terlibat secara aktif dalam aspek kehidupan manusia. Berkaitan dengan penyebaran dan kepentingan, pasti tidak luput dari hambatan yang bisa mempengaruhi proses komunikasi. Komunikasi itu di dalamnya meliputi sebuah usaha untuk menciptakan pesan, lalu mengalihkan pesan dan memberikan diri kita sebagai sebuah tempat, yakni di hati dan otak orang lain untuk menerima pesan. Dalam melakukan komunikasi tentu memiliki sebuah usaha. Misalnya dalam menciptakan sebuah pesan, seorang tidak bisa sembarang memberikan pesannya kepada orang lain. Seseorang harus melihat terlebih dahulu kondisi dari penerima pesan, waktu pesan itu disampaikan, dan pesan apa yang akan disampaikan. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan ilmu komunikasi yang pertama, yaitu di era Orde Lama pada tahun 1999 hingga 1996, dan selanjutnya adalah era Orde Lama yaitu 1996-1998, dan selanjutnya adalah periode konsolidasi yang kemudian dilanjutkan dengan periode teknologi, dan termasuk universitas pertama yang mengadakan adanya ilmu komunikasi adalah Universitas Gadjah Mada. Materi selanjutnya adalah unsur-unsur komunikasi. Unsur komunikasi pertama adalah komunikan atau biasa disebut sebagai sumber. Sumber ini adalah orang pertama yang memberikan sebuah informasi, gagasan atau ide, atau bisa disebut yang mengawali pembicaraan atau pembahasan. Dalam komunikasi yang terjadi antar manusia, sumber ini dapat berupa satu orang, kelompok, atau sebuah organisasi. Sumber akan memberikan informasi kepada seorang atau ke tengah khalayak ramai dan membuat informasi itu berkembang nantinya. Sumber ini dapat juga disebut sebagai komunikator, pengirim pesan, atau dalam bahasa Inggris dapat juga disebut sebagai source sender. Selanjutnya adalah pesan. Pesan merupakan sebuah informasi yang merupakan awal terjadinya sebuah interaksi sosial. Tanpa adanya pesan, maka komunikasi sama sekali tidak akan terjadi. Pesan merupakan unsur terpenting dalam terjadinya komunikasi. Pesan ini bisa saja berupa sebuah informasi penting, sekedar hiburan, atau hanya sebuah basa-basi yang dilakukan oleh sumber dalam memulai sebuah komunikasi. Hiburan sebagai sumber pesan biasanya dilakukan dalam komunikasi keseharian yang sifatnya bebas dan tidak formal. Akan tetapi, bila pesan yang disampaikan adalah serangkaian data atau informasi berharga dan penting, sering terjadi dalam komunikasi formal. Dan selanjutnya adalah media. Media merupakan alat komunikasi atau perpanjangan sebuah kegiatan komunikasi yang tidak dapat dilakukan dengan langsung. Media digunakan untuk membuat pesan yang berasal dari sumber atau komunikator dapat diterima dengan baik. Media komunikasi semakin lama semakin mengalami perkembangan. Media komunikasi awal sekali digunakan adalah media komunikasi tulis, berupa surat dan berkembang menjadi surat kabar. Surat kabar adalah media komunikasi massa tertua yang ada di dunia dan masih eksis keberadaannya hingga saat ini. Unsur selanjutnya adalah penerima atau komunikan. Penerima pesan merupakan unsur keempat dan merupakan unsur yang wajib ada untuk berlangsungnya komunikasi. Penerima pesan atau yang dapat disebut sebagai komunikan, penerima pesan akan dapat beralih atau berubah menjadi sumber pada proses komunikasi berlangsung. Sumber akan menyampaikan sebuah pesan dengan atau tanpa media, kemudian akan diterima oleh penerima pesan, tahu komunikan. Selanjutnya akan terjadi interaksi. Dalam proses tersebut, sumber ada saatnya meminta konfirmasi atau persetujuan atau bahkan pendapat dari. Dan selanjutnya adalah efek atau feedback. Efek atau feedback merupakan unsur selanjutnya dan ini berkaitan dengan pesan yang disampaikan oleh sumber. Efek yang akan tampak adalah berupa sikap, pikiran, perubahan, atau efek ini biasanya berupa sikap, pengetahuan atau cara pandang seorang setelah dan sebelum menerima pesan yang disampaikan oleh sumber atau komunikator. Selanjutnya adalah umpan balik. Banyak yang menganggap bahwa unsur keenam ini adalah reaksi atau diterimanya sebuah pesan. Akan tetapi, umpan balik ini bukan hanya sekedar reaksi yang diterima atau didampakkan setelah adanya pesan yang diterima. Bisa saja umpan balik ini disebabkan oleh sumber tersebut, seperti membulatkan mata tanda suka atau menarik senyum atau perubahan lain yang umpan baliknya berasal dari sumber. Akan tetapi, bila umpan balik berupa terdiam atau ekspresi lain yang berkenan dengan pesan tersebut, bisa datang dari pesan yang dibawa atau media yang digunakan dalam penyampaian pesan kepada penerima pesan. The next level adalah fungsi komunikasi menurut Ono Ujjana Effendi, yaitu ada 4, yaitu to inform. To inform adalah menginformasikan. Fungsinya adalah untuk memberikan informasi kepada seseorang atau publik mengenai ide atau pikiran, peristiwa, hingga sesuatu yang disampaikan orang lain. Selanjutnya adalah to educate, mendidik sebagai sarana di pendidikan. Komunikasi menjadi penyampaian ide atau pikiran pada orang lain, sehingga membuat orang lain mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Selanjutnya adalah to entertain atau menghibur. Komunikasi juga berfungsi untuk memberi hiburan atau menghibur orang lain. Dan selanjutnya adalah to influence, mempengaruhi. Komunikasi membuat yang terlibat berusaha untuk saling mempengaruhi jalan pikiran komunikan atau hingga merubah tingkah laku komunikan sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip komunikasi. Prinsip komunikasi yang pertama adalah simbolik. Simbolik adalah bagaimana kita memahami simbol-simbol atau beberapa
gambar lainnya. Prinsip yang kedua adalah potensi komunikasi. Artinya, bentuk komunikasi nonverbal yakni perilaku manusia bisa dimaknai sebagai stimulasi bagi orang lain. Perilaku manusia seperti gerak-gerik tubuh dan raut wajah bisa ditafsirkan oleh orang lain, walaupun sebenarnya orang tersebut sedang tidak ingin berkomunikasi. Dimensi isi dan dimensi hubungan. Prinsip komunikasi ini menjelaskan bahwa setiap pesan komunikasi punya dimensi isi dan hubungan. Dimensi isi dilihat dari isi pesannya, sedangkan dimensi hubungan terlihat dari cara seorang mengatakan pesannya. Komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan, artinya bisa terjalin dari peristiwa yang tidak sengaja sama sekali hingga bentuk komunikasi yang sudah direncanakan dan disadari. Dalam konteks ruang dan waktu, pesan yang dikirim komunikator baik secara verbal maupun non-verbal disesuaikan dengan konteks tempat, ruang, dan waktu. Selanjutnya adalah melibatkan prediksi peserta komunikasi, artinya komunikasi memerlukan tata krama yang disesuaikan dengan lawan bicaranya, sehingga sikap yang akan dilakukan harus diprediksikan terlebih dahulu. Komunikasi bersifat sistematik, sistem internal dan eksternal memengaruhi cara seseorang berkomunikasi. Sistem internal adalah segala hal yang dibawa dalam komunikasi, sementara sistem eksternal merupakan suatu situasi lingkungan. Latar belakang sosial, ini menjelaskan bahwa kesamaan latar belakang seperti suku dan pendidikan akan membuat orang lebih mudah berkomunikasi. Bersifat non-sekuensial, artinya komunikasi menggunakan respon sebagai bukti bahwa pesan telah dikirim, diterima, serta dimengerti, sehingga proses komunikasi bersifat non-sekuensial adalah tidak berlangsung satu. Komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional, di mana adalah proses berkelanjutan yang mana tiap peserta komunikasi saling bergantung dan mengaruhi satu sama lain. Selanjutnya ada irreversible, di mana tiap orang yang berkomunikasi tidak bisa mengontrol dampak yang timbul akibat pesan yang dikirimkan. Pesan yang telah disampaikan tidak bisa dikendalikan atau dihilangkan pengaruh oleh komunikasi. Komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah, berarti adalah menjelaskan bahwa komunikasi bukan satu-satunya solusi penyelesaian masalah, karena komunikasi hanya salah satu faktor pendukung dalam penyelesaian masalah. Materi selanjutnya adalah persepsi komunikasi. Persepsi komunikasi yang pertama adalah persepsi diri individu, merupakan cara seorang menerima diri sendiri. Persepsi diri berbasis pada self-esteem atau apa yang dikagumi, sejauh mana objek yang dipersepsikan itu bernilai bagi dia. Bagaimana individu diterima dalam suatu kelompok tertentu juga dibentuk berdasarkan pengalaman masa lalu atau yang berbasis pada self-efficiency atau asas manfaat dari informasi yang diterima. Selanjutnya adalah persepsi lingkungan. Persepsi lingkungan dibentuk berdasarkan konteks di mana informasi itu diterima. Ini berarti bahwa lingkungan di sekeliling kita dapat membentukkan penyaringan mental bagi persepsi manusia terhadap informasi. Dan selanjutnya adalah persepsi fisik, dibentuk berdasarkan pada dunia yang serba tertukar. Soalnya secara fisik kita mendengar dan melihat sesuatu lalu diikuti dengan bagaimana kita memproses apa yang dilihat itu dalam pikiran dan akal kita. Persepsi budaya berbeda dengan lingkungan, sebab persepsi budaya mempunyai skala yang luas dalam masyarakat, sedangkan persepsi lingkungan menggambarkan skala yang cukup jangkaup. Selanjutnya adalah hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi. Hambatan personal merupakan hambatan yang terjadi pada peserta komunikasi, baik komunikator maupun komunikan, yang meliputi prasangka, bias, dan lain-lain. Selanjutnya adalah hambatan kultural atau budaya. Komunikasi yang kita lakukan dengan orang yang memiliki kebudayaan dan latar belakang yang berbeda mengandung arti bahwa kita harus memahami perbedaan dalam hal nilai-nilai, kepercayaan, dan sikap yang dipegang oleh orang lain. Hambatan kultural atau budaya mencakup bahasa, kepercayaan, dan keyakinan. Hambatan bahasa terjadi ketika orang yang berkomunikasi tidak menggunakan bahasa yang sama atau tidak memiliki tingkat kemampuan berbahasa yang sama. Hambatan fisik. Beberapa gangguan fisik dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi. Hambatan fisik komunikasi mencakup panggilan telepon, jarak antara individu, dan radio. Hambatan fisik ini pada umumnya dapat diatasi. Hambatan lingkungan. Tidak semua hambatan komunikasi disebabkan oleh manusia sebagai peserta komunikasi. Terdapat beberapa faktor lingkungan yang turut mempengaruhi proses komunikasi yang efektif. Pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat mengalami rintangan yang dipicu oleh faktor lingkungan. Yang dimaksud dengan komunikasi verbal adalah salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan dalam bisnis untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain secara tertulis maupun lisan. Bentuk komunikasi verbal ini memiliki struktur yang teratur dan terorganisasi dengan baik, sehingga tujuan menyampaikan pesan-pesan bisnis dapat tercapai dengan baik. Komunikasi nonverbal sering tidak terencana atau kurang terstruktur. Namun, komunikasi nonverbal memiliki pengaruh yang lebih besar daripada komunikasi verbal. Isyarat-isyarat komunikasi nonverbal sangat penting, terutama dalam kaitannya dengan penyampaian perasaan dan emosi seseorang. Komunikasi nonverbal sangat penting bagi pengirim dan juga penerima pesan karena sifatnya yang efisien. Suatu pesan nonverbal dapat disampaikan tanpa hari berpikir panjang dan pihak audiens juga dapat menangkap artinya dengan cepat. Tujuan komunikasi nonverbal menurut Thiel dan Boff adalah memberikan informasi, mengatur aluran suatu percakapan, mengekspresikan emosi, memberi sifat, melengkapi, menentang atau menggambarkan pesan-pesan verbal, mengendalikan atau mengaruhi orang lain, dan juga mempunyai tugas-tugas yang khusus. Studi kasus yang dapat saya ambil dari dasar ilmu komunikasi adalah kasus viralnya boneka Labubu yang tergolong dalam fungsi komunikasi untuk memengaruhi. Boneka ini awalnya tidak terkenal, namun karena adanya salah satu K-pop atau artis yang memfoto boneka ini, akhirnya boneka ini menjadi viral.
Yang tidak lain tidak bukan, kasus keviralan ini dapat mengakibatkan banyak khalayak menjadi terobsesi dengan adanya boneka Labubu, sehingga banyak yang membuat produk-produk ini tidak asli dengan kerajinan tangan yang meniru negara lain. Yang hanya untuk keviralan ini, adanya kekuatan komunitas yang tinggi hingga terjadinya pemviralan strategi pemasaran. Mungkin ini studi kasus yang sudah saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat.